Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Abdul 14 dan Official. Channelnya edukasi informasi Indonesia dan dunia. Oke teman-teman, jika kemarin kita sudah membahas tentang kerajaan Majapahit dari sisi kehidupan sosial masyarakatnya, kali ini kita akan membahas secara singkat tentang kerajaan Sriwijaya dalam segala bidang kehidupannya. Oke teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Check it out. Sriwijaya merupakan kemaharajaan bahari yang mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas, teman-teman. Di internal Nusantara saja, Sriwijaya mampu menguasai Sumatera sampai dengan Pulau Jawa. Dan ekspansi wilayah keluar daerah Nusantara itu sampai ke Kamboja, Thailand, Filipina, bahkan sampai dengan Vietnam. Dari perluasan wilayah ini, maka Sriwijaya ini dikategorikan satu kerajaan yang sangat luas, yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bahkan pengelana atau sejarawan bangsa Arab pada tahun 955 Masehi mengungkapkan bahwa kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang kaya raya, kerajaan yang mempunyai banyak tentara, kerajaan yang wilayahnya sangat luas sekali. Dia mengatakan jikalau seandainya kita menjamah wilayah kerajaan Sriwijaya menggunakan kapal tercepat selama 2 tahun, tentu saja tidak akan bisa menjamah semua wilayahnya. Kata pejalan atau sejarawan bangsa Arab mengatakan seperti itu. Betapa sangat luasnya kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Apa yang membuat kerajaan Sriwijaya ini menjadi sangat kaya raya? Jawabannya adalah satu, karena kerajaan Sriwijaya menguasai banyak wilayah di pesisir laut yang menjadi pusat perdagangan internasional, maka kerajaan Sriwijaya inilah yang mengendalikan perdagangan rempah-rempah internasional itu. Sehingga ketika pengendalian rute perdagangan internasional itu terjadi, maka diberikanlah atau diberlakukan oleh kerajaan Sriwijaya ini pengenaan pajak, bea dan cukai terhadap perdagangan rempah-rempah internasional. Maka daripada itu, perdagangan rempah-rempah ini menjadi kunci atau inti pemasukan dari kerajaan Sriwijaya. Selain daripada itu tidak ada. Nah, bayangkan betapa sangat sangat sedang masifnya perdagangan internasional pada waktu itu, karena rempah-rempah menjadi salah satu produk yang memang diminati di berbagai belahan dunia. Kemudian ketika kita berbicara tentang satu sejarah kerajaan atau apapun itu, tentu kita juga akan menanyakan apakah benar keberadaannya itu ada pada zaman dahulu. Nah, maka kita akan coba membahas hal ini. Coba kita tarik terlebih dahulu di masa lampau. Pada abad ke-7 ada seorang pendeta dari Tiongkok yang melakukan satu perjalanan suci, ya, satu perjalanan suci. Karena kenapa ini disebut satu perjalanan suci? Karena si pendeta ini dulu itu dia berkelana untuk mendapatkan ajaran Buddha, ya, ajaran Buddha. Jadi dia datang ke kerajaan Sriwijaya ini. Pada abad ke-7, ya, pendeta Tiongkok ini datang. Pendeta Tiongkok ini dari dinasti Tang, namanya I Ching, ya. Nah, pendetanya I Ching, dia datang pada tahun 670 Masehi. Dia tinggal di sana selama kurang lebih 6 bulan dan dia menuliskan atau mencatatkan bahwa betul di daerah Palembang atau Sumatera Selatan itu ada satu kerajaan yang dia menyebutnya itu adalah Sanposi atau Sihlifosi atau Sanfoki. Jadi orang Tiongkok itu menyebut kerajaan Sriwijaya dengan sebutan yang tadi itu, ya. Orang Tiongkok menyebutnya seperti itu. Beda lagi dengan orang Arab menyebutnya dengan kerajaan Zabak, ya, kerajaan Zabak. Dari kerajaan Khmer menyebut kerajaan Sriwijaya ini dengan sebutan kerajaan Melayu, seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Sanskerta, kerajaan Sriwijaya ini disebut Zapades atau Yavades, ya, seperti itu. Nah, itu awal mula keberadaan Sriwijaya diterangkan ada oleh pendeta Tiongkok yang bernama Ising, ya. Ini didasarkan pada prasasti-prasasti yang ada, salah satunya adalah prasasti Kedukan Bukit, ya, yang mana ini dituliskan ada dalam buku oleh Gabriel Ferran pada tahun 1922 yang berjudul El Empire Sumatranais de Sriwijaya, ya, kalau nggak salah namanya itu El Empire Sumatranais de Sriwijaya, ya. Jadi itu patokan referensi sejarahnya.
Kemudian di sampai dengan tahun 1900-an itu masih belum ada, setelah pendeta itu menemukan keberadaan itu, dan setelahnya itu pada tahun 1900-an belum ada manusia modern yang coba untuk membongkar keberadaan di mana kerajaan Sriwijaya. Dan akhirnya pada tahun 1920-an ya, muncullah seorang sarjana modern dari Prancis yang bernama George ya, George Codes ya kalau nggak salah namanya, George lah. Di tahun 1920 Masehi, dia mengemukakan bahwa betul ada satu kerajaan di daerah Palembang, di daerah Sumatera Selatan. Ini didasarkan pada prasasti-prasasti Melayu kuno yang dia temukan, yang tentunya prasasti ini merujuk pada temuannya si pendeta Tiongkok tadi. Artinya ada satu kesamaan penemuan yang dilakukan oleh kedua penemu atau peneliti ini, sehingga ini bisa dikategorikan atau bisa kita sandingkan, oh kerajaan Sriwijaya itu benar ada. Nah, si George ini menuliskan dalam satu penelitiannya yang dia coba rangkum menjadi satu buku yang berjudul Le Royaume de Sriwijaya pada tahun 1918 dia buat, cuman dia kemukakan pada tahun 1920. Nah, itulah beberapa catatan sejarah atau referensi di mana keberadaan kerajaan Sriwijaya. Namun juga tentu ada beberapa lagi catatan sejarah yang menceritakan di mana pusat kerajaan Sriwijaya itu berada. Bukan hanya di Sumatera Selatan, tepatnya daerah Palembang, tapi ada beberapa daerah lagi yang disebutkan oleh beberapa arkeolog dunia atau bahkan nasional ya. Salah satunya arkeolog nasional itu adalah Sukmano ya namanya. Sukmono ya. Sukmono ini memberikan pendapat atau memberikan penjelasan bahwa kerajaan Sriwijaya ini memang betul ada lewat penemuannya yang dia tuliskan di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kebudayaan Sejarah Indonesia. Dia menceritakan atau dia menuliskan di situ bahwa kerajaan Sriwijaya ini ada di daerah Sukmono ini menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya ini ada di daerah Muara Sabak sampai dengan Muara Tembesi ya, Muara Tembesi, tepatnya di daerah Jambi ya, tepatnya di daerah Jambi seperti itu. Juga ada beberapa penelitian-penelitian dari beberapa universitas, salah satunya Universitas Indonesia, yang pada waktu itu melakukan penelitian atau observasi ya, atau observasi yang dalam penelitian atau observasi ini juga mengatakan bahwa betul penelitian atau bahwa betul keberadaan kerajaan Sriwijaya ini memang ada, yaitu di daerah Jambi ya, Muara Jambi, dengan bukti-bukti yang ada, yaitu menemukan beberapa candi ya, kurang lebih ada 8 candi yang sudah digali, 8 candi yang sudah digali dengan bentangannya 7,5 km kalau nggak salah, 7,5 km, yang menunjukkan ini adalah situs di mana keberadaan kerajaan Sriwijaya ini ada. Kenapa? Karena di sini ditemukan ada situs pembelajaran, pusat pembelajaran Buddhis ya, pusat pembelajaran Buddha, yang mana telah kita ketahui bersama tadi di awal bahwa di catatan sejarah kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan penampung biksu terbanyak. Nah, pada waktu itu orang-orang Tiongkok itu dikirim ke kerajaan Sriwijaya untuk belajar agama Buddha, tepatnya itu di daerah Batanghari ya, Provinsi Jambi. Kurang lebih tadi sama seperti yang dikemukakan oleh Sukmono ya, kurang lebih seperti itu. Itu penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Jadi dia mengatakan ya seperti itu, hampir sama ya, mereka berpendapat hampir sama bahwa betul keberadaan kerajaan Sriwijaya itu ada di daerah Batanghari atau di Muara Sabak sampai Muara Tembesi, yaitu di daerah Jambi tepatnya seperti itu. Nah, inilah ada beberapa perbedaan pendapat yang sampai saat ini kita belum tahu pasti mana yang jadi patokan keberadaan Sriwijaya itu betul adanya di daerah mana gitu. Tapi
Setidaknya ini menjadi referensi lah buat kita bahwa kerajaan Sriwijaya itu benar-benar ada. Kerajaan Sriwijaya itu benar-benar ada, dan perlu kita cermati bersama juga bahwa ini adalah salah satu pembelajaran buat kita bahwa sejarah ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, apalagi tentang Nusantara, tentang Indonesia di masa lampau, bagaimana kekuasaannya di masa lampau. Setidaknya ini akan menjadi pelopor semangat buat kita, ya, buat kita generasi di masa atau di era sekarang untuk bisa mencontoh semangat daripada kerajaan-kerajaan terdahulu yang bisa menguasai banyak sekali wilayah atau bisa mempertahankan wilayah negara kesatuan. Seperti itu. Maka dalam pembahasan yang panjang tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa betul keberadaan kerajaan Sriwijaya itu memang betul-betul ada. Meskipun kita belum tahu pasti di mana lokasinya, tapi setidaknya kita telah mengetahui betul bahwa kerajaan itu ada. Nah, sekarang setelah kita menyimpulkan bahwa kerajaan itu ada, tentu kita perlu bukti. Apa sih buktinya? Atau ada nggak peninggalan sejarah daripada kerajaan Sriwijaya saat ini yang bisa kita lihat? Ada, teman-teman. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya yang pada waktu itu dibangun pada tahun 825 Masehi oleh raja yang menjabat pada waktu itu yang namanya Raja Samaratungga. Ya. Sekarang kita beralih kepada masa kemunduran. Tadi kita sudah bahas masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, sekarang kita bahas masa-masa kemunduran kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya ini menjadi hancur, menjadi tiada. Salah satunya adalah faktor peperangan dan faktor alam. Jadi ada dua ya. Ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran daripada kerajaan Sriwijaya. Pertama adalah faktor peperangan. Pada tahun 1017, ya, pada tahun 1017 terjadilah penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Kola. Ya, kerajaan Kola ini adalah satu kerajaan yang berasal dari Coromandel, India Selatan, ya, yang pada waktu itu rajanya adalah Raja Rajendra Kola I. Ya, Raja Rajendra Kola I ini melakukan serbuan atau melakukan penyerangan atau agresi militer lah bahasa kerennya, atau melakukan agresi militer uh, ke kerajaan Sriwijaya pada tahun 1017 dan 1025. Nah, setelah terjadi peperangan pada tahun itu, maka ditawan raja yang menjabat pada waktu itu, yaitu Raja Sangrama Pijai. Siapa Raja Sangrama Pijaya Tunggawarman kalau nggak salah ya. Raja Sangrama Pijaya Tunggawarman namanya. Itu ditawan oleh Raja Rajendra Kola I. Kemudian setelah kerajaan Sriwijaya dikuasai oleh kerajaan Kola pada waktu itu, maka beberapa tokoh atau beberapa orang penting di kerajaan Sriwijaya ini melarikan diri, ya, melarikan diri ke daerah Kalimantan, tepatnya ke kerajaan Tanjung Pura dan kerajaan Nansarunai, ya. Nansarunai, kerajaan Tanjung Pura dan kerajaan Nansarunai. Maka di sanalah mereka melakukan melanjutkan kehidupan berikutnya. Jadi setelah runtuh kerajaan Sriwijaya ini, maka tiada lagi kerajaan Sriwijaya dikendalikan oleh kerajaan Kola. Nanti kedepannya ada muncul lagi kerajaan-kerajaan baru setelah kerajaan Kola, ya. Ada pemberontak-pemberontak baru tentunya. Tapi cukup sampai di sini kita menjelaskan sampai kerajaan Sriwijaya itu telah hancur. Nah, itu faktor pertama adalah faktor peperangan. Yang kedua adalah faktor alam, ya. Faktor alam. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi pengendapan lumpur. Terjadi pengendapan lumpur di Sungai Musi dan sekitarnya. Sehingga pengendapan ini menyebabkan kota Palembang atau Palembang ini menjauh dari lautan. Setelah menjauh dari lautan, ya artinya datarannya lebih banyak, ini menyebabkan sedikitnya kunjungan atau kapal-kapal yang berlabuh di kota Palembang, ya, kapal-kapal perdagangan rempah-rempah internasional tentunya. Nah, berkurangnya kapal-kapal perdagangan rempah-rempah internasional ini menyebabkan penurunan atau berkurangnya pajak, ya, atau berkurangnya pendapatan kerajaan Sriwijaya dari pajak. Sehingga ketika pendapatan kerajaan Sriwijaya ini dari pajak ini berkurang, maka implikasinya adalah kepada pelemahan ekonomi. Nah, disitulah hancurnya kerajaan Sriwijaya. Sudah diserang pula, ekonomi juga melemah, maka hancurlah di situ satu kerajaan
Kerajaan Sriwijaya. Nah, itulah teman-teman sejarah singkat bagaimana Kerajaan Sriwijaya dari awal masa kejayaannya sampai dengan masa kemunduran atau keruntuhannya seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan ini atau pembahasan ini bisa memberikan manfaat buat kita, khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada yang salah, mohon dikoreksi. Tentunya ini adalah satu pengalaman buat kita semua, wawasan buat kita semua, agar kita bisa lebih menghargai sejarah yang ada. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.